Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Merlinda dengan NPM 2040302026 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transistor BJT, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu BC Biasing Analysis, Kolektor Feedback Bias, dan Voltage Divider Bias. Langsung saja, pertama kita masuk ke transistor BJT. DC Biasing Analysis. DC Biasing of Transistor, suatu transistor yang harus diberi bias DC agar dapat dioperasikan sebagai penguat. Pengertian transistor dan jenis-jenis transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu konduktor komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio, amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lainnya. Jenis-jenis transistor. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan atau field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakan. Transistor bipolar memerlukan arus atau kuret untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field effect transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa atau carrier, hole, dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke transistor bipolar BJT. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya 2 dan kata polar yang artinya kutub. Transistor bipolar juga sering disebut singkatan BJT. Kepanjangannya adalah Bipolar Junction Transistor. Jenis-jenis transistor bipolar. Transistor bipolar terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Dari terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih dari kolektor ke emitor. Transistor PNP. Transistor ini yaitu transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Selanjutnya, transistor efek Medan atau field effect transistor. Transistor efek Medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktifnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek Medan ini juga sering disebut dengan transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole?
Jenis transistor efek medan atau field effect transistor. Transistor jenis FET ini terdiri dari 3 jenis, yaitu junction field effect transistor FET, metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET, dan unijunction transistor atau UJT. JFET yaitu junction field effect transistor, yaitu transistor efek medan yang menggunakan persimpangan junction PN bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanalnya. JFET terdiri dari 2 jenis, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate, drain, dan source. MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Transistor efek medan yang menggunakan isolator biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO. Di antaranya gerbang dan kanalnya MOSFET ini juga terdiri dari 2 konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. MOSFET terdiri dari 3 kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. Selanjutnya itu contoh soal. Di sini yang ditanyakan pada gambar tersebut yaitu IB, IE, IC, dan VCC. Jika diketahui VCC-nya adalah 12 V, RB-nya 200 K ohm, RC-nya 1,5 K ohm, betanya 80. Maka penyelesaiannya seperti ini. VCC dikurang RB dikali IB dikurang VBC dikurang IC dikali RC sama dengan 0. 12 dikurang buka kurung 200 dikali IB tutup kurung dikurang 0,2 dikurang buka kurung IE dikali 800 tutup kurung sama dengan 0. Min 200K kali IB dikali 800 IC dikali sama dengan min 11,3. 200K dikali IB dikurang 800 IB buka kurung 80 ditambah 1 sama dengan min 11,3. IB buka kurung min 200K dikurang 84 dikali 8K tutup kurung sama dengan 11,3. IB sama dengan 11,3 per min 26,8K, yaitu 0,042 miliampere, dan diubah menjadi mikroampere yaitu sebesar 42. IE sama dengan beta ditambah 1 dikali IB, yaitu 81 dikali 42 mikroampere, hasilnya 3402 mikroampere, diubah menjadi miliampere yaitu menjadi 3,402 miliampere. Selanjutnya IC sama dengan beta dikali IB, 80 dikali 42 mikroampere sama dengan 3360 mikroampere, diubah menjadi miliampere yaitu sebesar 3,360 miliampere. VCC dikurang RC dikali I dikurang VCC dikurang IC dikali RC sama dengan 0, yaitu 12 dikurang 1,5K dikali 3,360 miliampere dikurang VCC dikurang 3,402 miliampere dikali 800 sama dengan 0. VCC sama dengan 12 dikurang 5,04 dikurang 2,72 sama dengan 4,24 volt. Jadi di sini kita mendapatkan IB-nya itu 42 mikroampere, IE-nya itu 3,402 miliampere, IC-nya 3,360 miliampere, dan VCC-nya 4,24 volt. Lanjutnya soal kedua.
Pada soal kedua ini ditanyakan IB, IC, dan FCE. Diketahui C1 nya 47 mikrofarad, C2 nya sama dengan 47 mikrofarad, RB nya 300K, RC nya 2,5K, FCC nya sama dengan 6 volt, dan beta nya 80. Jadi penyelesaiannya seperti 6 volt dikurang IB dikali RB dikurang 0,7 sama dengan 0. IB sama dengan 6 volt dikurang 0,7 per 300K sama dengan 5,3 per 300, yaitu 0,0176 miliampere diubah menjadi mikroampere, yaitu sebesar 17,6 mikroampere. IC sama dengan beta dikali IB 80 dikali 17,6, yaitu hasilnya 1408 mikroampere diubah menjadi miliampere, yaitu sebesar 1,408 miliampere. Lalu 6 volt dikurang IC dikali RC dikurang FCE sama dengan 0. FCE sama dengan 6 V dikurang IC dikali RC. 6 dikurang 1,408 dikali 2,5 sama dengan 6 dikurang 3,52, yaitu hasilnya 2,48 volt. Jadi di sini IB-nya itu sebesar 17,6 mikroampere. Lalu IC-nya itu sebesar 1,408 miliampere dan FCE-nya itu sebesar 2,48 volt. Selanjutnya kita masuk ke transistor BJT collect feedback bias. Pada rangkaian collect feedback bias, di mana kaki basis memiliki feedback menuju kaki kolektor, di mana pada rangkaian yang sebelumnya yang dibuat kaki basisnya disuplai langsung oleh FCC. Perbedaan selanjutnya di bagian emitter tidak mempunyai resistor atau resistor bernilai 0, berarti tidak ada tegangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Untuk di sini kita akan menentukan IB, IC, FBE, dan FCE. Jika diketahui R1 sama dengan 2K ohm, R2 sama dengan 200K ohm, FCC sama dengan 200 V, dan beta 80. Karena rangkaiannya berbeda, kita harus perhatikan arah aliran arusnya. Pada percabangan ada gabungan antara arus B dan C berdasarkan ada gabungan antara E dan C berdasarkan hukum Kirchhoff 1. Arus masuk sama dengan arus keluar. Untuk mengetahui nilai IB berpacu pada hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma V sama dengan D. Di sini kita menggunakan arah loop atau arah aliran arusnya. Untuk mencari IB, tinjau menggunakan kutub kedua, yaitu FCC dikurang I R1 dikurang IB dikali R2 dikurang FBE sama dengan 0. 20 V dikurang IB ditambah IC dikali R1 dikurang IB dikali R2 dikurang 0,7 sama dengan 0. 19,3 dikurang IB ditambah IC dikali R1 dikurang IB dikali R2 sama dengan 0. 19,3 sama dengan IB ditambah IC dikali R1 ditambah IB dikali R2. Seperti pada cara yang ini, itu yang dimana IB-nya adalah 0,00049 ampere diubah menjadi miliampere, yaitu menjadi 0,049 miliampere, lalu diubah lagi menjadi mikroampere, yaitu 49 mikroampere. Selanjutnya IC sama dengan beta dikali IB.
100 dikali 49 mikroampere. Itu hasilnya 4900 mikroampere. Diubah menjadi miliampere yaitu sebesar 49 miliampere. FBE karena jenisnya silikon maka FBE-nya adalah 0,7. Selanjutnya mencari FCE yaitu FCC dikurang IR1 dikurang FCE sama dengan 0. 20 dikurang IR ditambah I2 dikali R1 sama dengan FCE yaitu 20 dikurang 4,9 miliampere dikali 2K sama dengan FCE. FCE sama dengan 200 dikali 9,898 yaitu FCE nya adalah 10,102 volt. Selanjutnya transistor BJT voltage divider bias. Voltage divider bias adalah cara yang paling populer dan digunakan untuk membiaskan transistor. Ini menggunakan beberapa resistor untuk memastikan bahwa tegangan dibagi dan didistribusikan ke transistor pada tingkat yang benar. Satu resistor yaitu resistor emitor RE juga membantu memberikan stabilitas terhadap variasi yang mungkin ada dari transistor ke transistor. Contoh soalnya itu di sini kita akan mencari IB, IC, IE, FCE, RTH dan VTH. Jika diketahui R1-nya 2K, R2-nya 7K, RC-nya 2,5K, RE-nya 1K, FCC 16K dan betanya 100. Cara pengerjaannya itu menyederhanakan terlebih dahulu rangkaian ini ke bentuk meter bias, merupakan setiap pengerjaan sama seperti soal emitter biasa sebelumnya. RTH dan FTH untuk proses penyederhanaan rangkaiannya. Untuk lebih jelas kita sederhanakan terlebih dahulu rangkaiannya, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Karena di sini sama-sama FCC, misalnya kita ambil output di A dan B berarti sama. Karena sama, langsung saja kita hilangkan di I. Setiap sumber tegangan memiliki kutub positif dan kutub negatif. Tentunya karena tidak ada tanda negatif, kita voltkan bahwa kutub pertama dari FCC adalah kutub positif dan kutub kedua adalah kutub negatif dan pastinya terhubung dengan ground. Setelah itu rangkaiannya kita rapikan atau kita patahkan ke kiri, maka rangkaian akan tidur seperti pada gambar di bawah ini. Untuk mencari RTH seperti yang ada di teorema Thevenin di video dasar rangkaian listrik, kita harus mensortkan setiap sumber tegangan yang ada, maka VCC open circuit pada rangkaian di atas. RTH sama dengan R1 paralel R2, yaitu R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 sama dengan buka kurung 2 dikali 7 tutup kurung K per 2 ditambah 7K sama dengan 14 per 9 ohm. FTH nya yaitu R2 per R1 ditambah R2 dikali FCC sama dengan 7K per 2 ditambah 7K dikali 16 volt, yaitu 7 per 9 dikali 16, maka hasilnya 12,44 volt. Karena sudah mendapatkan nilai RTH dan FTH, maka rangkaian bias kita sederhanakan lagi menjadi gambar di samping. Selanjutnya kita mencari IC sama dengan beta dikali IB, yaitu 100 dikali 0,11 mA, maka hasilnya 11 mA. Selanjutnya kita mencari FCE nya, yaitu VCC dikurang RC dikali IC dikurang FCE dikali RE dikali LIE sama dengan 0. 16 dikurang 2,5K dikali 0,11 mA dikurang 1K dikali 11,11 mA sama dengan FCE.
FCO sama dengan 16 dikurang 0,275 dikurang 11,11. Maka hasilnya yaitu 4,615 volt. Jadi di sini kita mendapatkan RTH-nya itu sebesar 14,9 ohm, VTH sebesar 12,4 volt, IC-nya sebesar 11 mA, dan FCO-nya sebesar 4,615 volt. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.